dari kami yang rindu berproses. Tak ada misi apapun atau tujuan apapun, murni hanya rindu. Sebagaimana bayi yang lahir, ia mesti diberi nama, begitu juga kami, yaitu lahir di Rawamangun. Sinopsis. Mereka adalah para bidan catur. Tiap-tiap langkah akan menentukan tujuan dan cita-cita mereka. Skakmat menjadi harga mati dan garis akhir dalam permainan ini. Puisna Stardust Oscar Yakob, Puisna Stardust Samuel Blaster. Lantas, siapakah yang menjadi penguasanya? Sebagai rangkaian dan kado ulang tahun Teater Zat ke-24, Rawamangun Konsep mempersembahkan sebuah pementasan drama dengan naskah yang berjudul Skakmat, karya Saduran Fajrin Yuristian, dari naskah Saduran berjudul Lawan Catur karya W.S. Rendra. Selamat menyaksikan. Rupanya kau telah kehilangan kecerdikan. Sebentar, Tuan. Pionnya barangkali. Bukan. Silakan. Langkah yang sangat sempurna, Doni. Rupanya kecerdikanmu telah kembali, bukan? Tentu saja, Tuan. Verka. Iya, Tuan. Bisakah kau ambilkan minumanku lagi? Baik, Tuan. Silakan, Tuan. Terima kasih, Verka. Tuan Samuel, apakah waktunya sudah habis? Belum, Antonio. Kita masih punya waktu 10 menit untuk permainan ini. Atau barangkali Tuan sudah bosan main catur?
Bosan? Ya, Tidak, Antonio. Aku tidak pernah bosan main catur. Apabila aku bosan main catur, itu artinya aku juga bosan hidup, bukan? Hei, kau dengar. Permainan catur adalah tantangan bagi ketajaman otak dan kekuatan sikap jiwa manusia. Sebagaimana taktik perang, taktik cinta, politik, dan lain sebagainya. Dan apabila permainan caturku buruk, ya, maka aku akan rela berhenti menjadi menteri urusan kepolisian. Kita sebagai orang pemerintahan tidak hanya meletakkan nyawa dalam kekuatan tangan kita, Antonio, tetapi kita juga harus mengasah kemampuan otak kita agar tugas yang kita jalankan menjadi seefektif mungkin, persis geraknya dan licin jalan. Ya, kiranya begitulah cara kita untuk mengabdi pada pekerjaan kita ini, bukan? Kau harus tahu. Dan apabila mesin di kepala kita macet atau bahkan mati, maka kita tak pula lagi berarti apa-apa. Tuan Samuel. Sepertinya pikiran Tuan sedang melayang-layang. Begitu, Kak? Ya, saya lihat seperti itu, Tuan. Ya, baiklah kalau begitu. Ayo kita lanjutkan. Nah, bagaimana? Sebuah gerakan yang dapat menyelamatkan raja rupanya. Ya, kau benar, Antonio. Kau lihat tadi? Aku bermimpi. Aku melamun dan pikiranku melayang kemana-mana. Tiba-tiba muncul gerakan secepat kilat dan lintasan akal sekejap. Disitulah letak kekuatannya, bukan? Ya, itu namanya inspirasi, Tuan. Ya, mungkin saja itu namanya inspirasi. Tetapi kau harus tahu, di balik inspirasi itu kita tidak boleh melupakan yang namanya taktik permainan. Berka. Ya, Tuan. Bisakah kau pergi keluar sana? Apa Tuan benar yakin? Ya, aku sudah sangat sehat yakin. Baik, Tuan. Sekarang giliran main, Antonio. Sebentar. Kita masih punya waktu 2 menit untuk permainan ini dan 1 menit untuk tanya jawab. Baiklah. Tuan Samuel, sepertinya saya dapat mensekakmat Tuan dalam 5 langkah. Antonio, tetapi dalam waktu 2 menit kita mesti sudah habis. Ya benar, tapi bukankah untuk mencapai skakmat kita tidak boleh cepat menyerah? Bukan seperti itu. Ya, kau benar, Antonio. Cerdas sekali. Sekarang kau katakan, apakah agen-agenmu tidak salah dalam mengusut keterangan mengenai seseorang yang bernama Oscar Yakob itu? Oscar Yakob. Saya jelas tidak dapat mendustai Tuan. Agen-agen saya telah mengetahui bahwa orang yang bernama Oscar Yakob, ia termasuk ke dalam komplotan anti pemerintah. Dan ia ditugaskan oleh pimpinannya untuk membunuh Tuan Samuel. Sementara 2 orang bawahannya telah kami tangkap 2 minggu lalu. Dan mengenai Oscar Yakob, catatan sejarahnya sejak ia lahir hingga sekarang telah kami berikan kepada Tuan. Dan tentunya Tuan telah memahaminya, bukan? Ya. Seluruh riwayat hidupnya telah kuhafal matang-matang di luar kepala.
Untuk itu aku telah menganugerahkannya untuk mewawancaraku secara pribadi. Singkat kata, aku telah melakukan hal yang sangat bodoh, bukan? Ya, saya tidak berhak melakukan kebijaksanaan Tuhan itu. Kau tak perlu berbohong, Antoni. Tak perlu berbohong. Dalam hati, pasti kau meragukannya, bukan? Aku melihat semua itu di balik pandangan matamu. Seolah-olah dalam hatimu berkata, Yang Mulia Samuel Glassman, di balik omongannya yang manis, dia telah kehilangan akal dan kekuatannya. Apa kau kira aku takut? Tidak, Tuhan. Bukan seperti itu maksudku. Terus terang saja, Antonio. Kadang aku pun berpikir serupa denganmu. Saat dimana lagi tidak ada lintasan akal sekejap, dan aku akan dibuat sekapnya untuk selama-lamanya. Untuk itulah aku mengajakmu bermain catur berjam-jam. Ya, agar aku tidak kehilangan akal dan kekuatanku. Jadi Tuhan telah memiliki alasan pasti untuk menemui orang itu. Kau pun tentu tidak akan memahami alasanku ini. Tapi Tuhan, dalam hal ini, alangkah baiknya apabila kau membiarkanku untuk melaksanakan segala macam kehendakku. Antoni, apa kau kira Samuel Glassman telah menjadi orang yang lambat? Ha? Bukan seperti itu Tuhan. Permisi Tuhan, hamba telah kembali. Bagaimana? Apakah di luar sana ada seseorang yang bernama Oscar Yakob? Seseorang yang bernama Oscar Yakob itu telah membawa surat keterangan dari Tuhan. Dia telah menunggu di ruang depan. Bawa segera dia kemari. Maaf Tuhan, apakah seseorang yang bernama Oscar Yakob itu perlu digeledah? Tak ada alasan untuk menggeledah orang itu, Verka. Sudah, cepat bawa Oscar Yakob kemari. Baik Tuhan. Waktunya sudah habis, Antonio. Sekarang kau lakukan saja apa yang telah kutugaskan kepadamu. Dan kau ingat, jangan lebih dari itu. Maaf Tuhan Samuel. Tuhan yakin tidak ingin menggeledah Oscar Yakob. Aku sudah katakan tadi, akan ada alasan untuk menggeledah orang itu. Tuhan, Sudahlah, Antonio. baiklah. Kalau begitu, apakah Pancasila perlu kubereskan? Tidak. Jangan kau sentuh apalagi kau ubah-ubah. Kita akan selesaikan nanti. Permisi Tuhan, hamba menghadap kembali. Silakan Tuhan. Jadi, kaukah yang bernama Oscar Yakob itu? Ya, saya adalah Oscar Yakob. Boys das Stardust, Oscar Yakob. Boys dan Stardust, Samuel Glassman. Begitu sukar menjumpai diriku, bukan? Tidak sesukar yang Anda bayangkan, Glassman. Baiklah. Silakan duduk, Oscar. Ayo. Tak akan ada apa-apa di sini, Oscar. Kau tak perlu takut. Ayo, silakan duduk.
Bisakah kita mulai saja pertemuan empat mata ini? Oh, tidak perlu. Tidak perlu Glassbell. Biarkan mereka tetap berada di ruangan ini. Biarkan mereka ikut berbicara. Begitukah? Kau tak perlu khawatir, Oscar. Takkan ada orang lain yang mengintai kita di sini. Atau kau takut padaku? Kau takut pada mereka berdua? Tidak seperti itu, Glassbell. Anggap saja ini sebuah permintaan dari seseorang yang kau anggap sebagai tamu kehormatan. Begitukah? Baiklah kalau begitu. Bagaimana, Anthony? Better. Sudah tugas hamba Tuan. Hamba tak mungkin mengelak. Ya, saya senantiasa mengerti Tuan. Baiklah kalau begitu. Demi tamu kehormatanku, Oscar Yakob, kuizinkan kalian berdua untuk hadir dalam jamuan ini. Ayo udah, bersikaplah seperti biasa. Mereka, Pak, ya Tuan. bisakah kau tolong ambilkan minuman untuk Tuan Oscar Yakob? Oh, sudah tugas Tuan. Ya. Sajian termanis di negeri ini. Ayo, silakan Tuan Oscar. Minuman yang tak pernah dijual di luar sana. Bukan begitu, Penta? Benar sekali Tuan. Anggur yang memiliki harga paling tinggi, yang mengalahkan cita-cita manusia dan membuat keringat serta air mata manusia tumpah ruah di jalanan, Tuan. Dan kau adalah orang yang paling beruntung, Oscar. Ayo, untuk itu minumlah. Mari kita bersulang. Sekarang kita rayakan pertemuan ini. Antonio, kau ikutlah juga. Ayo, kita rayakan perjamuan ini. Untuk Tuan Samuel Glassbell dan Oscar Yakob. Ayo. Baiklah. Kalau begitu, siapa yang akan memulai langkah pertamanya? Beta, Ya, Tonio. apa kau tidak memiliki permainan lain? Permainan. Iya, yang bisa kita mainkan. Aku sudah mulai bosan ini. Sebentar. Iya. Ada. Ayo, Tuan. Sebentar. Ini dia permainannya. Bagaimana? Ya. Kau suka? Aku suka ini. Kau pasti akan suka. Ayo kita mainkan. Baiklah. Tapi tunggu. Bagaimana kalau kau jadi bandarnya? Bandar. Iya, tapi kau juga jadi lawanku biar kita saling berlawanan. Bagaimana? Kalau aku setuju. Ayo bereskan uangnya. Baik. Sebentar. Kenapa tiba-tiba jadi bisu seperti ini? Atau seorang Oscar Yakob tidak tahu bagaimana memulai langkah pertamanya? Tidak.
Saya sedang berkata dalam hati. Berkata dalam hati. Ya. Saya sedang bertanya dalam hati. Mengapa Anda memberikan kesempatan ini? Kesempatan apa? Kesempatan bagi saya membunuh seorang bangsawan tengik bernama Samuel Glass. Begitukah? Jadi seorang Oscar Yakob ingin membunuh Samuel Glass. Tuhan Glass. Tuhan telah menyerahkan Anda kepada Oscar! saya. Janganlah Tuhan kita ikut-ikutkan. Buang semua omong kosong dan bodohmu itu. Ya, benar. Bagi kelompok konservatif, cita-cita adalah doa dari wujud yang terdalam, dan itu semua bermuara pada Tuhan. Tuhan Sang Pencipta, bukan begitu, Pak? Ya. Oscar. Aku sendiri sangsi. Apa Tuhan masih punya perhatian terhadap orang macam kita? Ha? Akulah yang mengajakmu kemari. Meski sebenarnya bisa saja aku menjebakmu, bukan? Tapi tentu tidak, Oscar. Bahkan tak perlu sebenarnya pistolmu itu kau sembunyikan dari balik kantong. Anda tampaknya bersuka hati, Glassbell. Aku hanya tergoda ingin tahu, Oscar. Bagaimana kau memainkan moncong pistolmu sebagai langkah pertamanya? Tolong perhatikan perkataan Anda. Ini akan sangat mendebarkan hati kita berdua. Iya. Dan juga mengharukan. Bukan begitu, Verka? Sebuah drama yang bisa mengais air mata, Tuan. Ayo, keluarkan, Oscar. Keluarkan. Hei! Hentikan Anda. Dan jauhkan tangan Anda dari tubuh. Dan segala hormat. Oscar Yakob, Oscar Yakob. Apakah Oscar Yakob adalah orang yang terlalu bodoh? Lihat, aku tidak sama sekali bersenjata. Iya. Kau sama sekali tidak bersenjata. Tapi bagaimana dengan kedua anak buahmu ini? Mereka berdua tidak bersenjata, Oscar. Antonio, Verka, apakah kalian mau berjanji bahwa kalian berdua tidak sama sekali bersenjata? Ya, tentu saja, Tuhan. Saya jelas tidak memiliki senjata apapun. Janji akan saya tepati. Ya, bukan sewajarnya, Tuan. Pekerjaan saya tak semestinya menggunakan senjata. Bahkan saya pun tak tahu bagaimana menggunakan senjata itu. Kau dengar sendiri, Oscar? Kau mendengarnya? Mereka berdua sudah berjanji bahwa mereka tidak bersenjata. Lantas apakah jika aku berjalan satu atau dua langkah lagi akan membuatmu menarik patung itu lalu menembus keningku? Ya. Dengan sesuka hati, Glassbell. Sekejam itu kamu, hai tamu kehormatanku. Takkan ada siapapun di atas muka bumi ini yang dapat menyelamatkanmu. Begitu juga denganmu, Oscar. Bukankah kau mungkin juga tak akan bisa meninggalkan ruangan ini dengan selamat? Aku akan mencoba keluar dengan selamat. Itu sangat berlebihan rasanya, Oscar. Aku memang membiarkanmu masuk, tapi tentu tidak akan membiarkanmu keluar. Oh, begitukah? Lalu, bagaimana dengan perlakuan kedua anakku yang tidak menggeledaku sama sekali? Tuan, sesungguhnya hamba hanya menuruti perintah Tuan Samuel Glass. Iya. Ya, Tuhan. Tuhan Samuel Glass kali ini adalah orang yang paling bijaksana di negeri ini. Dan perilakunya terhadap Tuhan, bukankah itu mencerminkan kebijaksanaannya? Sekarang, apa hasratmu untuk menjilat? Hah? Tidak ada, Tuhan. Tidak ada. Tidak ada alasan saya untuk menjilat Tuhan. Saya bekerja dengan sepenuh hati untuk negeri ini. Dan semua itu melalui Tuhan Samuel Glassbell. Hebat sekali. Sebuah drama yang sangat hebat. Maka siapakah aku dalam drama ini? Hah? Apakah aku diberi kuasa untuk menarik pelatuk ini dan meletakkannya di antara kening kalian masing-masing? Tuan,
campur dalam urusan ini. Saya hanya alat Tuhan. Tuhan Samuel. Cukup Verka. Baiklah Oscar. Aku akan menengahi perdebatan ini. Lihat. Aku mundur ke belakang. Ayo, turunkan senjata. Oscar, aku sudah mundur ke belakang. Turunkan senjata. Turunkan. Ayo, turunkan. Ayo Berta, kita lanjutkan main. Aku belum coba. Kau memasuki wilayahku tanpa izin, Berka. Ayo, sekarang bayar. Bayar. Ayo. Bentar. Pak, udah tahu tadi itu. Udah kau jalan. Ayo, Sembilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan curang kau di sini. Sekarang giliran kau yang memasuki wilayahku tanpa izin. Dan kau harus membayar ibu tadi. Cepat. Hampir seluruh uang begitu. Cepat. Tetap begitu. Ayo. Wah. Ini aku tinggal segini. Sebentar. Aku yang akan menjadi penguasanya. Penguasa. Ya, kita lihat saja nanti. Hei Oscar ya. Apa kau pandai bermain catur? Kenapa Anda bertanya seperti itu, Glaspel? Ya, sebab dirimu telah menengahi permainan caturku. Saya cukup mendengar Anda melucu. Jadi kau tak bisa. Orang sepertimu tentu saja berhak untuk memiliki kehendak Apapun itu. apapun itu. Baik. Lalu bagaimana kau akan mengakhiri wawancara ini? Ayo, apa langkahnya? Yang mulia Samuel Glaspel, apakah Anda tidak ingin berdoa? Tuhan Samuel Glaspel berdoa. Oscar Yakob. Tuhan Samuel Glaspel ini lebih suka bertindak daripada berdoa. Ini mana mungkin Tuhan Samuel Glaspel ini berdoa? Kau benar Anthony. Hei Oscar, kau dengar? Aku memang lebih suka berbicara. Lagi pula siapa yang ingin mendengarkan doa dari seorang seperti itu, ha? Yang selalu berhasil memenangkan keputusan-keputusan dalam musyawarah parlemen. Kau tahu? Semua berkat akal dan keberanian untuk berbicara. Maaf Tuhan. Bukankah doa juga merupakan akal dan bertindak? Dan bukankah doa juga merupakan sebuah bicara? Ya, hanya saja antara manusia dan sang penguasa semesta, Tuhan. Hei, pelan-pelan aku bisa melihat ketangkasanmu, Fredka. Amat tak termasuk lain, Tuhan. Iya. Bukankah kata-katamu barusan menjadi suatu keberanian untukmu? Tak perlu keberanian untuk menyelesaikan orang macam Anda, Glaspel. Tuhan, orang akan membutuhkan keberanian, bahkan untuk membunuh seekor tikus kecil sekalipun. Dan saya adalah orang terpilih. Bukankah begitu, Glaspel?
Ya, kau benar. Suatu kehormatan dan suatu kebanggaan. Pasti kau memiliki tujuan dan cita-cita politik, bukan? Saya sama sekali tidak memiliki cita-cita politik. Juga tidak ada kebencian persoalan. Lalu apa, Oscar? Ayo, apa? Ceritakanlah padaku. Silakan. Ayo, aku akan dengar. Ceritakanlah padaku. Saya seorang petani. Bapak saya seorang petani dan kakek saya pun juga seorang petani. Sedangkan Anda adalah seorang bangsawan. Nenek Anda pun juga seorang bangsawan. Ini adalah masalah penderitaan dan perbudakan melawan sejarah kekejaman dan penindasan. Tindakan Anda yang selalu kejam dan keras. Dan bahkan tidak saya pedulikan itu. Dan bahkan kelas penderitaan saya sendiri pun juga tidak saya libatkan. Kita sama sekali tidak berarti apa-apa. Ini adalah kasta melawan kasta. Saya menggabungkan diri dengan partai revolusioner. Betul. Dan Anda menamakan saya sebagai agen-agen mereka. Iya. Walaupun sebenarnya saya tidak tahu apa cita-cita mereka untuk negeri ini. Oscar Yakob. Lantas mengapa Anda masih tetap loyal pada gerakan itu? Apakah Anda tidak tahu seberapa besar risikonya? Saya tidak mempedulikan. Yang saya tahu, pada siapa gerombolan saya bergabung adalah perjuangan dan mewakili suara hati saya. Dan saya merasa ikut membalas dendam darah dan kelahiran saya. Tuan Oscar Yakob, sepertinya Anda ini adalah orang yang fanatik. Ya begitulah kira-kira saya menyebut cita-cita tersebut. Fanatik. Adalah hukum alam bagi saya untuk melawan dia, seorang bangsawan tengik bernama Samuel Glaspell. Oh. Jadi secara alam kau memusuhi diriku. Iya. Bukankah kau hanya berpendapat, Oscar? Dirimu tidak lebih dari tangan dendam satu kasta terhadap kasta lain. Kau tahu? Kau terjerumus ke dalam pendangkalan dan juga kepicikan. Ya. Apa yang Tuan Oscar Yakob ini kerjakan adalah tindakan yang lebih fanatik. Ya, walaupun terhadap nama keadilan. Jadi, apakah kau mengharapkan saya untuk membuang pistol ini keluar jendela dan lalu memeluk dia? Iya, seperti itu. Sesungguhnya aku tidak mengharapkan apa-apa. Aku adalah orang mati yang bicara dengan orang mati. Oh, Glaspell, sungguh bohong dari puncak sampai dasarnya. Ada satu hal yang aku katakan. Dengarkan ini. Bahwa Oscar Yakob yang sebenarnya adalah diriku, bukan kamu. Jadi kau adalah Oscar Yakob? Kaulah Samuel Glaspell yang asli. Omong kosong apa lagi ini, Glaspell? Apa kau ingat ini? Ketika kau masih kanak-kanak, kau memiliki saudara pungut, bukan? Kau biasa berkejaran di ladang, bermain bersamanya, berebut boneka dan mainan lain. Lalu saat kau berumur 7 tahun, seseorang yang menunggang kuda datang dari utara dan membawa saudara pungut ini. Dan ketika kau menangis mencarinya,
maka ayahmu akan memukul. Apa kau ingat itu? Ya, saya masih dapat mengingat itu dengan baik. Ayahmu meninggalkan ibumu pada tahun berikutnya. Tak lama ibumu meninggal dunia. Dia tak pernah meninggalkan cerita tentang saudara penutmu itu sampai ajal menjemput. Lalu kau pergi ke rumah paman dan di sana magang pada tukang. Cukup, Gelas. Cukup. Anda tidak bisa memesona saya dengan riwayat hidup saya sendiri. Itu tidak memberikan apa-apa. Spion-spion Anda masih tahu perihal siapa saya dulu, siapa saya sekarang, bagaimana saya ini dan bagaimana. Memang cukup semua itu. Memang cukup semua itu. Tetapi seperti yang kau katakan tadi, ini memang tidak membuktikan apa-apa. Tetapi kita berdua adalah saudara angkat. Apa buktinya? Kau butuh bukti, Oscar Yakob. Ibumu yang baik hati rupanya telah tertarik pada lelucon yang tak menguntungkan itu. Ia sengaja mengirimkan anaknya sendiri agar dibesarkan sebagai anak bangsawan. Sementara seorang pangeran sengaja dikirimkannya ke Brandenburg untuk melindungi dirinya dari seorang jenderal Matthias. Dan kau tahu, semua itu dilakukan untuk menempuh hidup yang tak tahu apa jadinya nanti. Bangsa, berikan saya bukti. Kau butuh bukti? Saya tidak akan memberikan ciri ataupun bukti lainnya kepadamu. Apa lagi sekarang? Hah? Apa lagi yang akan kalian ceritakan kepadaku? Aku adalah anak petani itu dan kaulah bangsawan itu. Kita berdua saudara angkat. Maka mengerti kau bahwa tugasmu adalah tugas yang sangat gila. Oh, Glasper, kenapa kau menjadi pembohong seperti ini? Apa pula tujuanmu berbohong? Tidak ada. Tuan, kebohongan bukanlah tujuan. Cita-cita tak semestinya dipermainkan pada sebuah dusta. Tuan Oscar, bukan, Tuan Samuel Glasper dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk mempertahankan keamanan negara. Maka bukan berarti ia akan menciptakan gemuruh hanya oleh suatu kebohongan kecil, Tuan. Ya. Seperti itu. Sekali lagi saya katakan padamu, apakah Anda mengharapkan saya untuk membuang pistol ini keluar jendela dan memeluk dia sebagai saudara tua? Iya. Dan lagi aku katakan, sesungguhnya aku tidak mengharapkan apa-apa. Aku adalah orang mati yang bisa dilakukan. Gila. Sudah benar-benar gila aku di sini. Lebih baik aku keluar dari sini. Oscar Yakob, mau kemana? Kau mau pergi? Ya, silakan. Pintu masih terbuka lebar untukmu. Pilihanmu itu adalah kehendakmu. Tuan Oscar, boleh saya menambahkan bahwasanya membunuh anggota keluarga sendiri, terlebih dalam satu rumah, itu adalah nista yang paling nista di zamannya. Sejarah tak akan pernah melupakan itu, Tuan. Manis sekali. Mengharukan sekali. Nanti saya akan kembali dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa Oscar Yakob telah melepaskan Samuel Glasper yang bongis itu dari ujung pistolnya karena ia telah menceritakan sebuah cerita tentang dua saudara angkat yang sangat mengharukan.
tidak akan pernah Glaspel. Baiklah kalau begitu. Tembaklah aku. Tembak. Apakah kau menginginkan saudara mati? Tepat hadapan. Tembak. Tembak aku. Ayo, tembaklah. Keluarkan peluru itu. Tuan. Tunggu tuan. Apa Tony? Tuan. Hati-hatilah dalam melangkah tuan. Satu langkah salah pijakan, maka semua akan berakhir. Satu pasukan akan membentuk sejarah kematian tuan. Ayo tembaklah aku. Mana keberanianmu tadi? Keluarkan peluru itu. Ayo tembaklah. Tapi saya tidak bisa. Bagaimanapun juga apa yang kau katakan itu benar. Dan saya tidak bisa hidup kalau itu dusta. Kau benar. Kau benar. Kita berdua memang harus mati, bukan? Iya. Tapi saya tak berani bunuh diri, Glaspel. Bagaimanapun harus ada jalan keluar dan harus ada jalan lain. Apa katamu? Jalan keluar dan jalan lain. Baiklah kalau begitu. Apakah kau berani untuk meminum racun? Ternyata sebuah keheningan akan mendapati bentuk yang baru. Langkah yang didapati dari Lintas akan sekejap. inspirasi tuan. Bagaimana? Kau berani? Oh, begitu. Ya. Sekarang saya tahu bagaimana tipu muslihat kalian semua di sini. Terutama tipu muslihatmu, Glaspel. Setiap kata-katamu adalah sebuah kebohongan yang tidak dapat dipercaya. Dan kau pesulap yang licik seperti setan. Tapi aku tidak akan unik seperti orang seperti kau. Pakailah caramu kalau begitu. Apa? Tidak akan. Sudah aku duga dia takut. Verga, keluarkan racun itu. Wah, baik tuan. Ya. Silakan tuan. Kau lihat racun ini? Lihat. Lebih dari cukup untuk kita berdua. Kau ambillah anggur sendiri dan tuangkan ke dalam 2 gelas. Satu untukku dan satu untukmu. Dan untuk menyenangkan hati, biarlah aku yang minumnya lebih dulu. Nih. Silakan. Baik. Kau akan bersikeras sampai saat terakhir, bukan? Baik. Kita akan lihat nanti. Demi kematian yang nikmat saudara angkat ini. Apa, Tony? Silakan jelaskan. Ya.
Tampaknya kau adalah orang yang pemberani. Bagaimana kalau kau aku tinggalkan sekarang? Para pengawalku telah kuperintahkan untuk menangkapmu begitu kau keluar. Dalam hal ini, untuk penebusan dosa-dosa saudara angkatku, Keberanian melawan keberanian. Tapi berhati-hatilah Tuan. Bisa saja kekalahan kedua-duanya yang akan menjadi akhirnya. Tak akan ada yang pernah tahu Tuan. Lantas, siapa yang akan jadi penguasanya? Duduklah. harus berapa lama lagi kita menunggu di sini, Gasper? Aku tidak punya waktu. Mungkin 5 menit. Itu tadi adalah ramuan tidur yang kuberi nama pelupa diri yang sempurna. Hei, tenanglah. Ini akan bekerja tanpa mendatangkan kesakitan. Apa? Kau merasa mengantuk? Tidak, aku tidak takut mati. Ya, begitu juga denganku. Apa kau bisa mengangkat tangan? Saya tak bisa mengangkat tangan. Lalu, bagaimana dengan kedua kaki? Aneh sekali, Gas. Saya merasa takut mati, Gasper. Tidak. Walaupun begini, aku tetap tidak akan pernah takut mati. Apakah kau bisa mengangkat tubuhku untuk berdiri? Saya tidak bisa, Gas. Saya merasa sakit. Ada kepala saya berdenging-denging. Begitukah? Apa kau masih mendengar suara? Ini penebusan dosa-dosa. Apakah yang kau
Apakah yang katakan itu benar, Kasper? Demi penebusan dosa-dosaku kataku. Semua benar. Saya memohon. Maafkan saya. Maafkan saya. Akan ada yang mesti dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Demi penebusan dosa-dosa, akan aku katakan kepadamu. Ya. Aku telah berdusta padamu. Aku telah berbohong padamu. Pada nyatanya, kaulah Oscar Yakob yang asli, dan aku adalah Samuel Glasper yang asli. Singkat kata, aku telah berdusta padamu. Sebuah langkah yang dapat membuat skakmat. Tuan Samuel, langkahmu rupanya memberikan ruang lebih untuk kita. Please, God. Aku memang iblis. Aku kepala. Kau bukan. Tidak. Kau tidak bisa lolos sekali. Kau tidak perlu. Oscar. Aku tidak takut mati. Sampai kapanpun, aku tidak mati. Aku melihat kau minum racun itu. Kau mampus Glasper. Kau benar. Aku memang meminum racun itu. Bahkan pandangan matamu tidak pernah mau keluar dari sekujur tubuh. Bahkan kau tak mau minum duluan sebelum aku yang meminumnya, bukan? Iya kan? Kau melihat kau minum apa yang kau minum? Oscar, ini adalah ibu muslihat ini. Seseorang dalam keadaan terus-menerus takut akan diracuni. Lama-kelamaan, pelan-pelan, dalam tubuhnya akan timbul kekuatan untuk melawan racun tersebut. Itu namanya sugesti. Begitu juga halnya denganmu. Sebab pekerjaanku ini, aku harus selalu siap dan waspada terhadap segala macam kemungkinan akan racun. Kau mau ini, Oscar? Apa kau tidak sadar tanganmu saja sudah tidak bisa? Baik, coba tuh. Mainkan tuh. Baiklah, Mainkan. aku akan kasih senjata ini kepada Oscar Yakob. Boleh bisa. Ayo, ambillah senjata. Kau bisa. Ada faedahnya Oscar Yakob. Aku sarankan kau berpegang erat pada kursi-kursi itu mungkin.
Demi sorga Oscar Yakob. Aku adalah hukum alam dan kau juga hukum alam. Kau teroris, kau anarkis, kau selalu menuntut hal-hal yang sangat fantastis. Tapi kini sekarang Tuhan telah menyerahkan diriku kepada aku. Aku adalah alat Tuhan sekarang, bukan dirimu. Apa kau masih mendengar suaraku? Hah? Jawab! Satu hal lagi, Oscar. Mengapa aku mau merelakan nyawaku untuk mendapatkan nyawa? Kau mau tahu? Sebab telah banyak orang mengira Samuel Blasberg telah kehilangan keseimbangan. Untuk itu aku harus berhadapan dengan senjata. Aku harus berhadapan dengan dirimu tanpa bantuan orang lain dan tanpa senjata kecuali ini. Satu, dua, tiga. Ya, Tuhan. Kau bereskan mayat. Ya, Kak. Pak. Ah, Pak Ferda, Ayo kita masih punya rencana lain. kenapa orang-orang kami kalau badannya besar-besar? kau cek sekali lagi. Aman. Aman. Kita lanjutkan. Sekarang giliran berjalan. Baik. Ayo. Samuel. Ya. Sepertinya saya dapat naskah kematuan dalam sekali langkah. Hanya 5 langkah. Bukan kita tadi di awal berbicara untuk 5 langkah saja. Tidak. Sekarang bisa 1 langkah. Bagaimana bisa? Lintasan akal sekedar. Inspirasi kah? Jelas bukan, Tuan. Lantas? Tamat, Tuan.